Di surga banyak sekali pintu. Pintu yang mudah dimasuki ialah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Putri raja sedang tertawa. Hey, Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that day. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Celsria Kansa. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan ceramah yang bertema tentang anak soleh dan soleha. Ikutin terus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat-sifat yang patut kita contoh. Hadirin rahimakumullah. Di sini izinkanlah saya menyampaikan ceramah mengenai tentang anak soleh dan soleha. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau masuk surga tidak? Mau. Ada syaratnya loh. Apa tuh? Syaratnya kita harus menjadi anak soleh dan soleha. Itu adalah salah satu kunci masuk surga. Dulu ketika kedua orang tua kita memberi nama kita, mereka sangat mengharapkan agar kita menjadi anak soleh dan soleha. Gimana sih jadi anak soleh dan soleha itu? Sudah pada tahu belum? Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama, kita harus rajin sholat. Kenapa sih kita harus rajin sholat? Karena sholat adalah kewajiban seorang muslim. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudu lillahi wa'budu. Yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka dari itu, kita apabila tidak sholat, kita akan mendapatkan dosa dan masuk neraka. Yang kedua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa sih kita harus berbakti kepada mereka? Ya, karena mereka lah yang membesarkan kita. Lihat saja teman-teman realita kehidupan kita. Ketika ibunda kita sedang mengandung kita sudah berada di perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, miring ke kiri susah, apalagi tengkorak. Dan ketika kita sudah lahir, kita meminum ASI ibunda kita. Ibaratnya kita meminumnya darahnya selama 2 tahun. Dan seorang ayah, walaupun ia tidak melahirkan, ia tidak menyusui, tetapi jasanya sangat luar biasa. Ia mencari nafkah buat kita, banting tulang dengan penuh semangat, peras keringat tanpa henti. Bukan hanya satu anak yang ia bahagiakan, tetapi semuanya ia bahagiakan. Bahkan nenek saya pernah berkata, orang zaman dulu itu kalau punya anak bukan 1 atau 2, melainkan 1 lusin setengah. Dan alhamdulillah tuh semuanya pada jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Betul. Nah, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, anak banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tua. Biaya sudah disukseskan, biaya sudah dipenuhi, tapi ingat orang tua tidak pernah meminta tagihan
persen pun kepada kita. Contohnya, nah ini uang ASI kamu dari umur 1 sampai 2 tahun. Nah ini uang sekolah kamu dari SD sampai S2. Apakah ada orang tua yang seperti itu? Tidak, tidak ada orang tua yang seperti itu. Nah maka dari itu kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis, ridallahi bi ridal walidaini wa sukhtullahi bi sukhtil walidaini. Keridaan Allah didasarkan atas keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka dari itu kita harus membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara menghubunginya, membutuhi kebutuhannya, dan tak lupa kita harus selalu mendoakannya. Nah, di surga banyak sekali pintu. Pintu yang mudah dimasuki ialah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Jawabannya orang tua. Kamu bisa menjaga pintu itu atau kamu dapat menyia-nyiakannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Jika kita ingin masuk surga Firdaus, surga VIP, maka hendaklah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mempunyai lagu nih. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah pada orang tua, Allah sayang orang tua senang. Dari Renggat Barat Tunggula Ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbakti, Allah sayang orang tua senang. Ungzur mangkalah wala tangzur mangkalah. Apa yang disampaikan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ceramah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Guru sudah mendengarkan ceramah dari saya. Semoga yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dari saya Rahel Suryakansa dari kelas 10 MIPA 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.